Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai tentang reaksi Wittig. George Friedrich Karl Wittig, atau lebih dikenal dengan George Wittig, merupakan seorang kimiawan yang berasal dari Jerman. Ia lahir di Berlin pada tanggal 16 Juni tahun 1897 dan meninggal di Heidelberg pada tanggal 26 Agustus tahun 1987 di usianya yang ke-90 tahun. George Wittig dikenal dengan penelitiannya yang bernama reaksi Wittig. Selain itu, George Wittig juga menemukan susunan 1,2 Wittig dan 2,3 Wittig. Atas penelitiannya itu, ia mendapatkan penghargaan Nobel Kimia bersama dengan Herbert Charles Brown pada tahun 1979. Penghargaan lain yang didapatkan oleh George Wittig antara lain Otto Hahn Prize for Chemistry and Physics di tahun 1967, Paul Carrier Gold Medal di tahun 1972. Reaksi Wittig ditemukan pada tahun 1954. Reaksi Wittig ini merupakan suatu sintesis umum alkena dari senyawa karbonil dengan menggunakan fosfonium ilit. Fosfonium ilit ini dibuat dengan substitusi nukleofilik suatu alkil halida dengan suatu fosfina tersier yang berupa nukleofil yang baik yang berupa basa lemah, dan pengolahan dengan basa kuat di dalam suatu reaksi yang dimana ion fosfonium ini digunakan sebagai zat antara yang melepaskan proton untuk membentuk ilit. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan reaksi Wittig. Reaksi Wittig umum digunakan untuk menggandengkan aldehid dan keton menjadi satu fosfin ilida tersubstitusi. Dengan ilida yang tak terstabilkan, hal ini akan menghasilkan produk zat alkena yang hampir eksklusif. Agar mendapat produk E-alkena, ilida terstabilisasi digunakan atau dapat pula menggunakan ilida tak terstabilkan dengan modifikasi Schlosser sehingga reaksi Wittig dapat dilakukan. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang mekanisme reaksi Wittig. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya bahwa George Wittig pada tahun 1954 telah mengemukakan sintesis umum senyawa alkena dari senyawa karbonil dengan menggunakan fosfonium ilida sebagai reagennya. Sintesis ini disebut dengan reaksi Wittig. Pada poster, terdapat rumus umum, contoh reaksi Wittig dengan mekanisme pendek dan mekanisme panjang. Rumus umum mekanisme reaksi Wittig adalah sebagai berikut. Suatu aldehid atau suatu keton ditambah dengan suatu fosfonium ilida sebagai reagennya, direaksikan keduanya dengan katalis tetrahidrofuran atau biasa disingkat sebagai THF, menghasilkan suatu alkena dengan trifenyl fosfina oksida. Pada awalnya, suatu ilida adalah suatu molekul dengan muatan positif dan negatif yang berdampingan. Suatu ilida terbentuk dengan terbuangnya sebuah proton dari dalam karbon yang berdampingan dengan suatu heteroatom yang bermuatan positif. Heteroatom yang dimaksud dalam hal ini adalah fosfor yang bermuatan positif. Fosfonium ilida dibuat melalui reaksi substitusi nukleofilik dengan jalur SN2 suatu alkil halida dengan suatu fosfina tersier seperti trifenyl fosfina yang akan menghasilkan garam fosfonium. Garam fosfonium kemudian diubah menjadi ilida menggunakan basa-basa kuat seperti N-butylithium, natrium amida, dan natrium hidrida. Reaksi Wittig dapat dilakukan terhadap aldehid dan keton, baik yang berstruktur alifatik, alisiklik, dan aromatik. Mengandung ikatan rangkap 2 atau 3, mempunyai gugus fungsi seperti OH, OR, nitro, haloaromatik, dan juga gugus-gugus fungsi ester. Fosfonium ilida dapat mengandung ikatan rangkap 2 atau 3 dan juga gugus-gugus fungsional tertentu. Ilida sederhana dengan cabang, rantai cabang hidrogen dan alkil mempunyai sifat sangat reaktif sehingga dapat bereaksi dengan oksigen, air, alkohol, senyawa karbonil, dan ester. Sehingga untuk memperoleh hasil sesuai yang diinginkan, reaksinya harus dilakukan pada kondisi di mana zat-zat tersebut tidak ada.
Mekanisme reaksi Wittig melibatkan serangan nukleofilik gugus karbonil oleh karbon negatif dari ilida. Produk adisi antara ilida dengan aldehid atau keton adalah suatu betaina. Suatu betaina adalah suatu molekul yang memiliki muatan-muatan berlawanan yang tidak berdekatan. Betaina kemudian mengalami siklinasi dan eliminasi trifenilfosfina untuk membentuk alkena. Sekarang saya akan menjelaskan tentang mekanisme reaksi yang dilakukan oleh dimetil keton. Mekanisme pendek yang terjadi adalah sebagai berikut. Suatu dimetil keton direaksikan dengan reagen fosfonium ilida, direaksikan keduanya dengan menggunakan katalis tetrahidrofuran menghasilkan 2-metil-2-butena dan trifenilfosfina oksida. Sekarang saya akan menjelaskan tentang mekanisme panjang yang terjadi pada dimetil keton terhadap fosfonium ilid. Mekanisme panjang yang terjadi adalah sebagai berikut. Atom karbon pada fosfonium ilid merupakan atom karbon yang bermuatan parsial negatif. Atom ini akan menyerang atom karbon pada gugus fungsi dimetil keton yang bermuatan parsial positif. Mereka akan berikatan sehingga atom karbon pada dimetil keton memiliki 5 ikatan. Hal itu tidak akan mungkin terjadi karena atom karbon maksimal memiliki 4 ikatan. Sehingga salah satu ikatan antara atom karbon dan atom oksigen akan terputus. Atom oksigen akan memiliki satu pasangan elektron bebas dan sekarang atom oksigen bermuatan negatif. Saat ini terbentuk produk betaina. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa suatu betaina adalah suatu molekul yang memiliki muatan berlawanan yang tidak berdekatan. Kemudian, atom oksigen akan menyerang atom fosfor yang bermuatan positif dari fosfonium ilid. Mereka akan berikatan. Lalu, proses yang terjadi adalah proses siklinasi dan eliminasi yang mengakibatkan lepasnya atom oksigen dan atom fosfor dari ikatan antara dimetil keton dengan fosfonium ilid. Setelah itu, terbentuk 2 produk, yaitu 2-metil-2-butena sebagai gugus fungsi alkena dan trifenilfosfina oksida, yang merupakan hasil akhir dari mekanisme ini. Sekian mekanisme reaksi Wittig yang dapat saya jelaskan.